di hari Jumat ini, alhamdulillah atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan usia sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa usia kita untuk semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan atas uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita klasifikasikan bentuk ramalan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan ramalan syirkiyah. Ini ramalan datangnya dari syaitan, ya. Ini dari rujumus syayatin, ya, dari bisikan-bisikan setan. Ya, biasanya salah satunya pelantarannya melalui para kahin, araf, dukun-dukun, ya. Orang pengen tahu tentang sesuatu yang sifatnya gaib, dia datangi, ya, dukun-dukun, ya, sehingga dia ingin mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib, mistik, maka ini hukumnya adalah haram, termasuk bentuk syirik. Nabi mengatakan man ata kahinan aw arrafan fasalu an syai lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, kata Nabi. Orang yang dia datang ke dukun atau arraf kemudian dia tanya sesuatu saja, ya, nggak usah bertanya, tanya saja, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ini yang pertama. Jadi hukum terkait dengan ramalan syaitan yang bersumber dari jin itu syirik. Yang kedua, ada yang disebut dengan ramalan ilmiah. Contoh sederhananya hari ini adalah seperti prediksi cuaca. Ya. Kita ingin tahu hari ini prediksi cuaca di kota Bandung, khususnya di daerah Gede Bage misalnya. Tuh kita bisa silaturahim nih, ya, ziarah ke Masjid Al-Jabar. Kita lihat nih, kalau cuacanya baik, nah kita bisa berangkat. Kalau mendung, nah kita lihat dulu nih pertimbangannya. Ya, ini berdasarkan metode ilmiah, ya, ada perhitungannya. Bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, ya. Maka hukum mempercayai ramalan-ramalan sifatnya ilmiah seperti ini, hukumnya mubah, boleh dan tidak dosa, selama ramalan tadi bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Maka istilahnya sekarang bukan ramalan, ya, tapi prediksi cuaca dan sebagainya. Yang ketiga, ya, ada yang disebut dengan ramalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau prediksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan dalail an-nubuwah. Ya, andai apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi umatnya di akhir zaman nanti, ya, Nabi menyampaikan ini 15 abad yang lalu, ya. Tapi boleh jadi apa yang disampaikan, yang diprediksi oleh Nabi hari ini terbukti. Betul. Bahwasanya 15 abad yang lalu Nabi pernah berkata ini, hari ini terbukti. Banyak sekali. Ya, kita bisa lihat misalnya dalam ilmu nubuwahnya Imam Baihaqi itu banyak sekali hadis-hadis, ya, ribuan hadis berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang kondisi kelak umatnya di akhir zaman. Andai hadis ini sahih, maka wajib untuk kita mengimani dan membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang diprediksi oleh Nabi, ya, tentang kondisi umatnya kelak di akhir zaman itu, ya, itu berkaitan dengan apa? Yang dikhawatirkan oleh Rasul, yaitu berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari-hari. Ya, kita bisa lihat dalam Sahihul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya ya'ti 'alan nasi zaman, ya, kelak akan datang suatu masa, kata Nabi, akan datang suatu zaman la yubalil mar'u akhadha min halali an haram. Kata Nabi akan tiba suatu masa, akan datang suatu masa
Di mana kelak umatku ini, kata Nabi, dia tidak akan lagi peduli, dia tidak akan lagi punya rasa kekhawatiran terkait dengan kegiatan muamalah. Apakah harta yang dia dapat, yang dia peroleh melalui cara yang dibenarkan atau cara yang diharamkan. Jadi Nabi memprediksi kelak umatnya di akhir zaman, ya, salah satu kejahiliahannya adalah orang-orang sudah nggak peduli lagi ini harta halal atau haram. Pokoknya bagaimana bisa memenuhi syahwat dan kebutuhannya diambil tanpa mengindahkan rambu-rambu atau norma-norma Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang sulit untuk bisa dihindari, tetapi wajib bagi kita untuk bisa menghindari karena konsekuensi keimanan dan ketakwaan, kata Nabi adalah riba. Ya, dalam hadis lain, riba itu debu-debunya nempel ke kita. Ya, kita lihat saja hari ini. Ya, ketika orang-orang melakukan kegiatan muamalah, kalau dia hati-hati, ya, dia tidak tahu ilmunya, maka boleh jadi dia terjerumus dalam perbuatan riba. Sebagaimana orang-orang pada saat di pasar ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, la tabi fi suqina. Jangan kalian dagang, jangan kalian bertransaksi di pasar kami kecuali may yatafaqqah, orang-orang yang paham ilmunya. Wa illa, kalau kalian enggak paham ilmunya, waqa'a fir riba au fil haram. Hati-hati itu, kalian bisa terjerumus dalam perbuatan riba atau haram. Sedangkan kita tahu, ya, satu-satunya dosa kalau kita lihat dalam Quran, ya, satu-satunya dosa yang diancam oleh Allah bagi pelaku dosa tersebut dengan ancaman diperangi oleh Allah dan Rasulnya, diberikan ultimatum peperangan oleh Allah dan Rasulnya, itu riba tuh. Bukan khamr, bukan judi, bukan zina, bukan mencuri, tapi riba. Karena efek bahaya riba itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat, bahkan untuk negara bisa berbahaya. Ya. Sistem perekonomian sebuah negara kalau sudah dilandasi oleh kegiatan-kegiatan ribawi, itu berbahaya. Ya. Bahkan Quran mengatakan yamhaqullahu riba yurbis shadaqat. Tidak ada sejarahnya orang yang melakukan kegiatan riba sukses, itu nggak ada sejarahnya dalam Quran. Yamhaqullah, Allah tegaskan dia akan dibangkrutkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan wa fi akhirihi qillah, endingnya akan bangkrut di akhirnya, sekalipun hari ini dia berjaya, sekalipun hari ini dia sukses, sekalipun hari ini dia merasa mewah, tapi akhir ujung hidupnya dia akan disengsarakan oleh Allah akibat dosa riba ini. Dosa itu punya efek tersendiri, ya. Makanya kalau kita lihat Quran mengatakan tidak ada dosa yang diancam pelakunya dengan ancaman ultimatum peperangan kecuali dosa riba ini. Bahayanya luar biasa. Ya. Kalau kita melihat dalam Quran, ya, ketentuan dosa riba ini kan diturunkan dalam 4 tahap, hadirin. Ya. Kenapa Al-Quran menurunkan tentang kegiatan riba ini, haramnya riba ini dalam 4 tahap dalam Quran? Salah satunya hikmahnya adalah sebagai bentuk metode dakwah Nabi terhadap kalangan kafir Quraisy dulu di Mekah yang secara notaben mereka sudah biasa melakukan riba dan kan sudah mendarah daging. Andai pada saat Nabi diutus, ya, di kota Mekah pada saat itu, 13 tahun Nabi diutus di kota Mekah, salah satu yang Allah syariatkan adalah dihapuskannya dosa riba atau transaksi riba. Kemudian Nabi langsung mengharamkan pada saat itu, maka dakwah Nabi akan terpental, tertolak. Kenapa? Mayoritas orang-orang Mekah pada saat itu melakukan transaksi riba. Sudah mendarah daging, sulit untuk bisa dilepaskan kecuali sedikit demi sedikit. Maka Quran menjelaskan bahwasanya dosa riba Allah turunkan sedikit demi sedikit sebagaimana khamar. Khamar kalau kita lihat dalam Quran tidak langsung sekaligus diharamkan, kan? Ya. Tahapan pertama Allah mengatakan bahwasanya dalam khamar itu ada dosa, ya, tapi ada manfaatnya. Wa ismuhu akbaru min naf'ihima. Tapi hati-hati, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Khamar ada manfaat, ada, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat.
Tahap kedua barulah ya keimanan para sahabat mulai tumbuh karena para sahabat dulu biasa mengkonsumsi khamr. Ya, awal-awal dakwah Nabi selalu yang biasa. Nabi cegah jangan kamu dekati sholat kalau dalam posisi mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Sampailah akhir ketika para sahabat keimanannya sudah sempurna, maka dilaranglah ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wal ansab wal azlam ya, atau innamal khamru wal maisir wal ansab ya wal azab rinsun min amali syaitan. Karena itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Dengan itulah akhir diharamkannya khamr. Sama dengan riba. Ya, 4 tahapan Allah turunkan supaya bisa menguatkan keimanan orang-orang pada saat itu. Di tahap pertama kita bisa melihat dalam surah Rum. Ya. Dalam surah Ar-Rum ayat 39 Allah mengatakan wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ya, apa saja yang kamu berikan kepada orang dengan tujuan apa yang kamu berikan itu bertambah banyak, maka fala yarbu indallah, enggak ada pahalanya di sisi Allah. Wa ma ataitum minaz zakat turiduna wajhallah faulaika humul munafun. Tapi kalau apa yang kamu berikan berupa zakat tujuannya untuk mengharapkan wajah Allah, maka itulah yang akan bertambah pahala di sisi Allah. Maksudnya apa? Ayat ini belum secara spesifik nih, belum secara spesifik mengharapkan riba, belum. Ya. Makanya di sini ulama berpendapat bahwasanya ayat ini berkaitan dengan hibah sawab. Apa hibah sawab? Hibah sawab itu seperti ini. Ada orang yang ngasih sesuatu kepada orang lain, tapi tujuannya dia ingin mendapatkan balasan dari orang yang kita beri. Misalnya, si A, dia memberi sesuatu kepada si B. Tujuannya supaya si B balas kebaikan si A. Kira-kira hukumnya boleh atau enggak? Kata Allah boleh, silahkan hibah sawab ini. Tapi jangan pernah mengharap pahala dari Allah. Itu kan ada kelebihan tuh. Tapi kelebihan ini tidak bisa dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Sekalipun Quran mengatakan riba kalimatnya. Wa ma ataitum min riba. Tapi riba ini tidak bisa difahami sebagai riba yang diharamkan. Ini terjadi, ayat ini turun versi Makkiyah. Tahapan kedua kita lihat. Sudah mulai spesifik nih. Dalam surah An-Nisa 160-161 Allah sudah mulai menjelaskan nih riba sesungguhnya nih. Ya, fabizulmi minal ladzina hadu, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, ya, haramna alaihim thayyibat. Yahudi, ya, kenapa menjadi orang yang zalim dan terkutuk? Kata Allah, karena salah satu perbuatan orang Yahudi itu satu, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, hati-hati nih, ya. Kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Quran menyebutkan Yahudi dia menghalalkan sesuatu apa yang Allah haramkan. Apa? Riba. Ya, jadi riba itu sebetulnya bukan kegiatan transaksi yang hari ini muncul. Bukan diri. Dari zaman dulu Bani Israel itu sudah biasa melakukan perbuatan riba. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ya, mereka sportif. Sesama golongan Yahudi, bahkan ini diikuti oleh golongan Nasrani. Sesama golongan Yahudi itu tidak boleh melakukan riba uang, tidak boleh saling membungakan uang. Tetapi kalau dengan kaum golongan luar Yahudi atau non Yahudi itu boleh. Lihat hari ini umat Islam. Mau dia sesama muslim, bahkan sesama organisasi, boleh jadi bunga uang ini hidup di mereka. Ya. Lebih bahaya tuh. Karena orang Yahudi yang Allah laknat karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, berupa bunga uang, itu tidak mau membungakan sesama Yahudi. Ya, begitu pula dalam perjanjian baru, Bible mengatakan orang-orang Nasrani pun tidak mau membungakan uang sesama Nasrani. Tapi kalau di luar Nasrani, menjadi masalah. Ya. Di sini Allah sudah mulai menjelaskan bahwasanya riba uang, bunga uang atau riba ini adalah perbuatan yang zalim, haram. Tapi Allah belum menjelaskan yang seperti apa
yang termasuk riba yang diharamkan. Maka tahapan ketiga atau tahapan berikutnya kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya, Ali Imran 130 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Kata Allah, kalau kita ngaku beriman, salah satu konsekuensi keimanan kita apa kata Allah? Jangan kamu melakukan riba yang sifatnya ad'afan mudha'afah. Berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Ada sebagian orang keliru memahami ayat ini. Sehingga sebagian orang mengatakan apa? Kalau riba tidak berlipat ganda. Dia pakai mafhum mukhalafah tuh, hukum kebalikan tuh. Kalau riba tidak berlipat ganda, itu riba boleh. Contohnya, umpamanya ada orang yang dia meminjamkan saudaranya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dia mensyaratkan, ya, ketika pengembalian, ya, pokok plus bunga yang jumlahnya 2 kali lipat. Jadi si pihak debitur itu wajib membayar kepada pihak kreditur. Si A meminjamkan uang sebesar 1 juta, yang mana mensyaratkan si B, ya, itu mengembalikan 2 kali lipat. Jadi wajib mengembalikan 2 juta. Nah, itu adalah riba yang berlipat ganda. Artinya ketika ada orang yang keliru memahami ayat ini, dia akan mengatakan seperti ini. Kalau si A ngasih pinjam 1 juta, mensyaratkan misalnya pengembaliannya nggak usah 2 juta, 1.100.000 saja. Kan tidak berlipat ganda tuh. Maka boleh. Karena Quran mengatakan yang haram itu adalah ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Dipahamilah oleh para ekonom hari ini bahwasanya bunga yang tidak sampai 100%, misalnya, ya, bunga hari ini hanya sebesar 10-12%, itu tidak riba. Karena memahami ad'afan mudha'afan ini sebagai syarat terjadinya riba. Ini keliru hadirin. Kenapa keliru? Pertama, harus pahami ini tahapan berapa? Tahapan ketiga. Sedangkan Quran mengatakan bab riba itu ada 4 tahapan. Artinya harus dibaca 1 tahapan lagi, dan itu tahapan finishing, tahapan terakhir. Lihat dalam surah Al-Baqarah mulai dari 275, ya, 278, 279. Di sini jelas tahapan terakhir, tahapan keempat. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, Allah seru kita orang-orang beriman. Jadi kalau kita ngaku beriman, ya, jangan dulu ngaku beriman kata Allah kalau sebelum takwa. Saya sudah takwa. Takwanya dalam bentuk apa di sini Allah perintahkan? Ya, wazaru ma baqiya minar riba. Karena takwa itu kan ada 2 hadirin. Kata Syekh Utsaimin, imtisalu bi awamiri, kita lakukan saja apa yang Allah perintahkan tuh. Allah suruh salat kita salat. Ya, Allah suruh saum kita saum. Ya, Allah suruh bayar zakat kita bayar zakat. Allah suruh haji umroh kita haji umroh. Jangan merasa kita takwa dulu. Lihat unsur takwa yang berikutnya. Wajtadibu bin nawahi. Tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi kalau kita masih melakukan yang Allah larang, sekalipun satu sisi kita melakukan apa yang Allah perintahkan, itu ketakwaannya belum sempurna itu. Karena takwa itu satu paket. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu takwa. Apa yang Allah perintahkan di sini takwanya? Wazaru ma baqiya minar riba. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa dari kegiatan transaksi riba. Syekh Muhammad Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir Qidah Syariah wal Manhaj mengatakan apa? Sisa itu bisa dimaknai sedikit. Ya, sisa itu bisa dimaknai sedikit. Berarti kalau misalnya ada bunga uang yang jumlahnya adalah 0,0, nggak usah 100% deh, nggak usah 50%, nggak usah 10%, 0,00001%. 1 juta dikembalikan ya, jadi 1.100.000 rupiah. Nggak usah 1.100.000, apalagi 2 juta. 1 juta plus 100 rupiah saja. Maka 100 rupiah ini kalau kita pahami dari ayat terakhir tentang riba ini, itu adalah riba yang diharamkan. Artinya memahami ayat riba ini tidak boleh setengah-setengah. Karena di tahapan akhir Allah mengatakan mau banyak mau sedikit hukumnya haram. Karena Allah mengatakan wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kata Allah. Kalau kamu beriman tinggalkan sisa-sisa sekalipun sedikit.
Tapi kan ayat sebelumnya surah Ali Imran 130 atau di tahap ketiga mengatakan itu kan boleh berlipat ganda. Kata siapa boleh? Itu ayatnya. Yang nggak boleh itu kalau berlipat ganda. Kalau nggak berlipat ganda berarti boleh. Tidak ada mafhum mukhalafah di sini. Tidak ada hukum kebalikan. Kita harus pahami ayat ini konteksnya bicara apa. Dan ayat ini kapan diturunkan. Kalau kita lihat dalam tafsir Fathul Qadir misalnya Imam Syaukani mengatakan bahwasanya apa? Ayat ini 130 tentang riba berlipat ganda, larangan riba berlipat ganda itu ternyata bayanul waqi'. Apa bayanul waqi'? Yaitu Allah ingin menjelaskan konteks riba yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan, yaitu berlipat ganda. Jadi jangan dipahami ayat ini, oh kalau nggak berlipat ganda boleh, bukan. Tapi ayat ini sedang menjelaskan, kamu pengen tahu kata Allah, riba yang terjadi pada abad ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Lihat bagaimana orang-orang pada saat itu melakukan bunga uang yang berlipat ganda. 1 juta jadi 2 juta. Ya, 5 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 20 juta, dan seterusnya. Itulah kebiasaan orang-orang pada saat abad ke-6 Hijriah. Jadi Allah ingin menjelaskan konteks yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan. Makanya lihat, di tahapan keempat, surah Al-Baqarah tadi 278, 279, ini diturunkan 9 Hijriah. 1 tahun sebelum Nabi wafat. Artinya, ya, yang bisa diambil adalah pemahaman bahwasanya sedikit sekecil apapun kegiatan riba yang dilakukan dalam kegiatan transaksional itu hukumnya haram. Mau 1%, 10%, 100% hukumnya haram. Kenapa tidak boleh? Karena ini dosa besar. Nabi mengatakan wa aisaruhuma misla ayankiha rajul ummah. Dosa yang terkecil riba itu bagaikan seorang anak laki-laki yang mengawini ibu kandungnya sendiri. Itu kan bentuk perumpamaan yang menunjukkan dosa yang sangat menjijikan kan. Menzinahi anak orang dosanya luar biasa. Apalagi dia mengawini ibunya sendiri. Dosanya besar. Ya, membahayakan bukan hanya pribadi, masyarakat, tapi negara sekalipun. Oleh sebab itu, ketika Allah turunkan ayat terakhir tentang riba, Allah kasih solusi apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu tobat dari dosa ini, kalau kamu tobat artinya perintah kita tobat nih dari dosa riba ini nih. Dosa yang selalu nempel debu-debunya dalam badan kita. Beli ini riba, transaksi ini riba. Kita tahu hukumnya, kita sudah tahu. Ya, aturan-aturan ini bahwasanya adalah riba. Kata Allah, tobat tubetum. Sudah tinggalkan ya transaksi itu. Walakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Apa? Boleh ambil pokok, jangan ambil bunganya. Kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Prinsip muamalah, gak boleh zolim sama orang. Jangan mau juga dizolimi. Riba itu zolim sama orang dan menzolimi diri sendiri. Makanya Quran menutup ayat tentang riba, la tazlimuna wa la tuzlamun. Gak boleh zolim sama orang, gak boleh zolim terhadap diri sendiri. Mirip dengan hadis Nabi, la dororo wa la diroro, kata Nabi kan. Gak boleh mudaratkan orang, gak boleh mudaratkan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Quran sangat memperhatikan kondisi bagaimana kita dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi. Yaitu salah satunya hindari atau lepaskan dari kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada unsur-unsur ribanya. Oleh sebab itu, marilah kita banyak-banyak belajar ya terkait dengan apa itu riba, bagaimana konteks riba hari ini, ya, bagaimana pandangan ulama-ulama kita tentang riba, dan bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa menghindari dari kegiatan riba ini. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah, kita diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hadirin Masjid Al-Jabar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.